hal-hal yang membatalkan sholat. Materi yang mestinya kita bahas di bulan lalu kalau nggak salah, dan kebetulan memang saya sakit pada waktu itu jadi nggak sempat kita bahas. Kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, batal itu apa? Batal itu tidak sah. Tidak sah itu apa? Tidak sah itu tidak berlaku, tidak dianggap. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya adamun nufudz wal i'tidad. Tidak dianggap dan tidak berlaku, tidak punya efek hukum, itu tidak sah. Orang yang melakukan sholat tidak sah masih dituntut melakukan sholat lagi. Orang yang melakukan sholat dan sah, orang itu sudah tidak lagi dituntut melakukan sholat. Jadi kaitannya sah dan tidak itu adalah tuntutan melakukan. Jadi kalau sah berarti sudah tidak ada tuntutan melakukan lagi. Kalau sesuatu dianggap tidak sah, maka masih ada tuntutan melakukan lagi. Biasanya sah itu kaitannya dengan dua hal. Syarat rukun tercukupi. Kalau syarat dan rukun tercukupi, biasanya efek hukumnya sah, sudah tidak dituntut melakukan lagi. Tapi kalau syarat dan rukun tidak mencukupi, maka sesuatu itu dianggap tidak sah. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Kalau kita ngacu dalam kitab takrib itu ada 11. Ada 11 perkara yang membuat sholat seseorang itu batal. Artinya dituntut mengulangi lagi. Yang pertama, al-kalamul amdu. Apa al-kalamul amdu itu? Berbicara dengan sengaja. Al-kalamul amdu. Orang sholat mengucapkan sesuatu yang bukan bagian dari bacaan sholat, secara sengaja, tahu hukumnya, maka batal sholatnya. Dulu orang sholat itu masih biasa ngobrol, Pak. Dulu begitu. Ada salah satu hadis menyebut itu, kana ahaduna yukallimu sahibahu fis shalah. Dulunya sholat sama kayak tawaf. Mungkin bapak-bapak kalau ingat pernah tawaf. Tawaf itu tidak disyaratkan harus baca apapun, tidak. Bapak tawaf diem aja, asalkan muterin Ka'bah sah. Bahkan bapak tawaf ngomong aja, nggak doa apa-apa, asal muterin Ka'bah itu sah. Saya sering itu kalau tawaf itu ketemu orang yang sepanjang tawafnya telepon aja. Gue lagi tawaf nih, minta titip doa apa? Wah. Setiap orang di absen tuh, ditanya minta doanya apa. Tapi seingat saya dari mulai awal sampai akhir ya cuma nelpon doang, doanya nggak ada. Itu doanya. Jadi ngapain ditelepon orang-orang itu? Ente minta doa apa nih? Saya lagi tawaf nih, bla bla bla. Muter itu. Ganti orang lagi ditelepon lagi, video call lagi, apa segala macam. Sampai tawafnya berakhir, seingat saya kok nggak ada doa yang diucapkan itu. Selain titip doa apa? Ini kan masya Allah ini. Ya. Kita hidup di masa yang ya masya Allah lah begitu. Ya. Dulunya sholat sama seperti tawaf. Maka dulu biasa, asalkan orang sudah baca Fatihah, ngobrol itu biasa. Allahu Akbar. Fatihah sudah selesai dibaca, imam masih membaca surat, kita kemudian kok iseng. Samping kita nih kawan udah lama gak ketemu, ngobrol biasa. Ente kemana aja gak kelihatan? Wah habis pulang kampung. Ngapain? Kondangan. Musim apa di kampung? Wah musim dah. Ngobrol lama. Yang penting dia baca Fatihah. Sampai kemudian turunlah ayat, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salatmu, terutama salat wusta,
dan dirikanlah sholat dalam keadaan khusyuk. Mulai saat itu orang sholat sudah tidak boleh berbicara, tidak boleh. Tidak boleh berbicara, tidak boleh pula membaca bacaan bukan dengan niatan lillahi ta'ala. Sering nih kadang-kadang orang lagi sholat, lalu kemudian ada yang ngetok pintu rumahnya, ada yang mengucapkan salam. Supaya orang tahu dia lagi sholat, takbirnya dikencengin. Mohon maaf ini bermasalah ini. Kenapa bermasalah? Tadi pas gak ada orang, takbirnya pelan. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Sami Allah. Nah, tadi kan takbirnya biasa aja. Tapi ketika ada yang mengucapkan salam, kenapa mendadak takbirnya kencang? Berarti takbirnya bukan karena Allah, takbirnya karena tamu yang datang. Padahal kita juga nggak tahu tamunya siapa. Siapa tahu cuma nganter undangan doang, gitu kan? Maka sederhana sebetulnya. Kalau kita sholat sudah putuskan kehidupan kita dengan kehidupan sebelum sholat, kecuali kalau ada hal yang sifatnya emergensi. Kalau hal sifatnya emergensi, batalkan sholat. Bapak lagi sholat, makmum depan bapak jatuh, jangan pura-pura khusyuk, Pak. Makmum depan bapak jatuh, ya secepatnya ditolong, kasih pertolongan pertolongan mendadak, pertolongan tercepat bagaimana. Tapi kalau sifatnya bukan emergensi, biarkan saja ya. Salat kita tidak boleh kita batalkan kecuali kalau salatnya salat sunnah yang manggil orang tua dan kita yakin kalau panggilannya tidak dijawab, orang tua kita akan marah. Kalau sholatnya sholat sunnah, bapak sholat duha, masih punya ibu di rumah, masih punya orang tua, orang tuanya manggil, besar keyakinan kita kalau panggilan tidak dijawab, orang tua kita akan marah, maka kemudian batalkan sholat, jawab panggilan orang tua. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, maka kemudian lakukan rukunnya, sunnahnya di skip nggak apa-apa, tapi sholatnya jangan dibatalkan. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah, sebab panggilan orang tua bisa kita batalkan, ya Pak. Patokannya jelas. Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada dalam ridhonya orang tua. Belum tentu sholat kita ini berkualitas, diterima oleh Allah, sementara kita jawab panggilan orang tua, sudah pasti menyenangkan orang tua, diridhoi oleh Allah. Ini patokan. Mau sholatnya sholat sunnah, atau mau puasa sunnah, kalau tabrakan dengan panggilan orang tua, maka puasa sunnah juga bisa dibatalkan. Bisa. Jazakallah khair. Saya punya orang tua itu hobi makan sop kaki. Sampai sekarang, meskipun sudah punya penyakit macam-macam, hobi makan sop kaki. Beliau punya langganan itu sop kaki di Tenabang. Di pasar Tenabang itu ada toko kitab tua, namanya toko kitab Al-Idrus tua. Di depan toko kitab itu ada tukang sop kaki, itu sop kaki Pak Haji Hasan kalau nggak salah namanya. Itu dari zaman muda, orang tua saya itu sering kali beli kitab itu cuma alasan pengen makan sop kaki. Ini kalau mau mana beli kitab, padahal beli kitabnya satu, alasan utamanya makan sop kaki. Sering Kamis itu saya puasa sunnah. Lalu kemudian orang tua ngajak, yuk jalan, kemana? Tenabang. Itu posisi masih puasa, naik kereta Pak. Habis naik kereta, naik angkot itu ya. M10 apa kalau nggak salah itu naik angkot. Turun biasa, pesen dulu, terus ke toko kitab. Beli 1-2 kitab. Asal ada yang dibeli lah, beli 1-2 kitab. Terus makan. Saya Pak, dari rumah itu masih niat puasa. Sampai dipesenin sop kaki, itu masih niat puasa. Pas orang tua ngomong, makan. Baru kemudian puasa kita batalkan. Sudah. Kenapa? Toh puasanya puasa sunnah, toh orang tua perintah makan.
Jangan baru di rumah udah diomong, yuk berangkat kita makan sop kaki udah ngopi. Ya jangan ya. Artinya apa? Artinya disebut tabrakan itu kalau orang tua sudah ngomong makan. Nah, itu tabrakan tuh ya. Salat juga sama, kita jawab panggilan orang tua kalau salatnya salat sunnah dan kita punya keyakinan yang besar kalau panggilan orang tua tidak dijawab, maka orang tua kita akan marah. Jadi berbicara itu kemudian membatalkan salat. Termasuk mohon maaf membaca ayat yang kemudian ayat itu memahamkan orang atau memberi jawaban terhadap pertanyaan seseorang. Ini biasanya kalau orang yang sama-sama paham bahasa Arab, ya, sama-sama paham bahasa Arab, misalnya kemudian apa? Misalnya kemudian dia baca ayat-ayat, ayatnya dikencengin, yang bikin orang lain paham. Teman saya pernah Pak, sholat, begitu sholat, Quran di depannya jatuh. Saya ada di situ. Itu ayat diulang-ulang sama dia. Ya Yahya, khudil kitaba biquwah, wa atainahul hukma sabiyya. Ya Yahya, khudil kitaba biquwah. Saya bilang, oh khudil kitab, ambillah kitab itu biquwah dengan kekuatan. Oh maksudnya suruh ngambil Quran. Ini membaca ayat dengan sengaja niat memahamkan orang lain juga bermasalah, sama bermasalah. Itu mirip misalnya ada orang nanya sama bapak lagi sholat, Pak, kalau mau ke Cipondoh nih jalannya lurus apa bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Orang kemudian paham, oh maksudnya ini siratal mustaqim. Oh udah, itu bahaya. Bapak baca ayat dengan niat memahamkan seseorang juga bermasalah. Yang kedua, yang bikin sholat seseorang batal itu al-amalul katsir, perbuatan yang banyak. Al-amalul katsir, perbuatan yang banyak, gerakan yang banyak. Kalau tadi ucapan, kalau sekarang gerakan. Apa patokan disebut gerakan yang banyak itu? Gerakan disebut banyak itu kalau sudah melewati pergelangan tangan. Kalau masih jari, masih telapak, ini gerakannya tidak disebut gerakan yang banyak, tidak. Jadi bapak sholat, lalu kemudian apa? Bapak sholat, lalu kemudian ada yang gatel, bapak garuk-garuk begini nih. Ini mau setengah jam bapak begini, ini nggak batal nih, nggak batal nih. Asal yang gerak cuma ininya saja. Tapi kalau sudah lewat pergelangan, geraknya begini. Nah ini batal ini, batal. Jadi kalau sudah melewati pergelangan, kita anggap sebagai apa? Kita anggap sebagai gerakan yang banyak. Patokan buat kita. Ya. Ada sop di depan lowong, ada sop di depan kosong. Kalau kita mau ngisi sop itu, jangan kemudian nyelonong 11 langkah begitu ya, jangan. 2 langkah, diam sejenak, 2 langkah, diam sejenak, 2 langkah, diam sejenak. Jangan sampai melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut. Kalau enggak berturut-turut enggak apa-apa. Ya. Yang jadi masalah itu melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut. Kalau gerakan kecil enggak apa-apa. Ngangkat HP itu gerakan kecil, Pak. Ataupun kalau gerakan besar itu enggak sampai 3 kali. HP zaman sekarang itu kan HP rata-rata touchscreen atau HP yang kalau misalnya kita pencet tombolnya itu kemudian HP-nya mati panggilannya, kan begitu. Atau terangkat panggilannya. Ini kadang-kadang kan enggak. Kita lagi sholat, ringtone-nya enggak dimatiin sama dia. Mana volumenya maksimal. Lagunya kadang-kadang itu yang ganggu konsentrasi sholat. Ya. Itu Pak ada Pak, belum lama itu Pak. Itu sholat ringtone-nya nggak mati. Oh, itu nada panggilannya janda yang mana, janda yang mana. Itu ada. Janda dalam kolam itu. Waduh repot kata saya ini ya. Itu nggak diangkat-angkat sama dia, nggak diangkat-angkat sama dia. Saya khawatirnya dia nikmatin dan makmum yang lain nikmatin. Ini masalahnya itu. Bukan cuma dia yang nikmatin, makmum yang lain juga sama gitu kan. Sementara saya jadi imam itu, baca Fatihah itu, Masya Allah. Saya bilang, Pak, angkat HP-nya, jangan pura-pura khusyuk.
Gara-gara bapak itu nggak ada yang khusyuk kata saya. Kan sederhana, kita sholat itu kemudian hanya begini saja. Udah selesai taruh lagi di kantong, nggak apa-apa. Atau boleh bapak-bapak sholat sambil buka HP baca Quran, boleh nggak apa-apa. Terutama kalau imam memang membaca ayat-ayat panjang yang bapak tidak hafal. Karena resiko imam baca ayat panjang yang makmumnya tidak hafal, makmum ngelamun biasanya pak, ngelamun. Kalau nggak ngelamun, matanya piknik kemana-mana, itu udah. Dia liatin cat tembok, dia liatin jadwal khutbah, dia liatin laporan kas, dia liatin motif karpet. Ini masalah. Maka kalau memang kemudian biasanya salat tarawih, kalau misalnya salat tarawih, lalu kemudian imam memang rutin per malam membaca 1 juz, lalu kemudian kita tidak hafal, boleh kita salat tuh sambil buka HP. Begini enggak apa-apa. Cuman sekarang itu kan HP itu sudah nggak ada yang susah. Kita gerakan juga pakai tangan saja, pakai jari. Jadi kemudian apa? Tidak melakukan gerakan yang banyak, tidak batal sholat. Lebih baik daripada bapak mendengarkan bacaan imam yang panjang, kadang-kadang bapak ngelamun. Jadi gerakan yang banyak. Gerakan disebut banyak itu kalau sudah 3 kali gerakan besar berturut-turut. Kalau masih 2 kali tidak batal. Atau kalau tidak berturut-turut tidak batal. Tapi kalau gerakannya parah 1 kali batal. Bapak sholat loncat-loncat, 1 kali loncat batal lalu itu. Tapi kalau misalnya gerakannya wajar saja. Gerakan yang wajar ya, misalnya kayak tadi ada shaf yang lowong isi. Atau sebaliknya. Bapak sedang sholat, ada yang tepuk dari belakang, bapak mundur ke belakang. Nabi bilang apa? La sholata limun faridin khalfas saffi. Hal cararta ahadan. Kata Nabi, tidak ada sholat orang sendirian di belakang barisan. Jadi kalau misalnya barisan depan penuh, saf depan penuh, bapak ada di saf kedua sendirian, bapak yakin ada teman barisannya apa enggak nih? Ada, tadi ada yang wudu bersama dengan saya. Ya sudah, enggak apa-apa, berarti enggak sendirian. Atau memang bapak datang berdua, ya alhamdulillah, berarti enggak sendirian. Tapi kalau bapak sendirian, maka ajarannya Nabi apa? Tepuk pundak orang yang di depan bapak, nanti dia akan mundur ke belakang. Mundur juga sama. Jangan mundur 3 kali berturut-turut, ya mundur 2 langkah ke belakang. Kalau masih belum nyampe safnya diam dulu, baru kemudian nanti mundur lagi. Ya. Jangan juga orang sudah mundur, bapaknya maju, ngajak berantem itu, ya jangan tuh. Tepuk orang mundur, kitanya maju, ya jangan. Ya. Patokannya semacam itu. Penting, kenapa penting? Jadi jangan dibiasakan dia sholat berjamaah, tapi sendirian di barisannya, jangan. Nabi ngajarkan semacam itu. 1 tadi berbicara secara sengaja. 2 gerakan yang banyak. 3 hudusun najasati. Ya. Datangnya najis. Ya. Datangnya najis. Jadi kalau orang sholat kemudian yakin ada najis yang jatuh atau dia kena najis, maka kemudian apa? Sholatnya batal. Bagaimana kalau najis itu ada pada dirinya? Kalau bukan karena perbuatan dia, maka dianggapnya makfu dan tidak batal. Bapak sholat, bapak punya bisul misalnya. Ketika bapak sujud, bisulnya pecah. Keluar darah tapi tidak banyak. Kita merasa ada cairan di darah tapi tidak banyak. Kalau darah itu tidak banyak dan kira-kira tidak mengotori masjid, maka bapak bisa melanjutkan sholat najisnya ma'fu. Tapi jangan dipegang-pegang pak. Kalau dipegang-pegang batal. Nah kalau dipegang-pegang jadi banyak. Awalnya najis cuman misalnya di muka, jadi kemudian di muka dan tangan, kan begitu ya. Jangan juga najis itu pecah gara-gara apa? Gara-gara bapak pegang-pegang. Ada tuh kadang-kadang orang sholat kebangetan iseng pegang-pegang jerawatnya pak, pegang, pencet, pecah. Ini kalau ini batal. Nah najis itu datangnya karena perbuatan dia.
Yang disebut datangnya najis berarti najisnya najis yang baru, najis yang baru. Kalau najis yang lama untuk orang yang memang sahibul hadas atau sahibud darurah, daimul hadas, maka tidak apa-apa, tidak bermasalah. Ada orang punya penyakit beser, selalu kencing terus-menerus misalnya. Atau ada orang misalnya punya penyakit prostat parah yang kalau kencing sudah nggak nahan misalnya. Atau ada kaum ibu yang ngalamin datang bulan dan nggak berhenti istihadah. Atau ada yang habis lahiran nifas nggak berhenti. Nifas itu maksimal 60 hari. Jadi kalau baru 40 hari lewat lalu kemudian masih keluar darah, masih kita anggap nifas. Ada bapak-bapak datang ke saya, Ustaz, istri saya sudah 45 hari masih nifas saja. Enggak apa-apa, Pak, istirahat dulu kata saya, 45 hari. Sampai kapan maksimal nifas? Sampai 60 hari. Sudah 60 hari kok masih keluar darah, kita hitung istihadah, maka dia sudah wajib mandi, wajib salat, wajib puasa. Orang-orang dalam keadaan ini, misalnya tadi dia pakai pempes karena beser atau dia pakai pembalut karena masih keluar darah, istihadah, itu salatnya tetap dianggap sah, wudunya tetap dianggap sah dengan catatan wudunya sudah masuk waktu salat, catatannya itu. Dan dia memang akan langsung salat. Misalnya orang punya penyakit beser, akan salat subuh. Azan subuhnya misalnya 4.45, maka dia baru boleh melakukan wudu sholat subuh kalau sudah masuk azan subuh dan akan sholat. Pakai pempes, cebok, pakai pempes, wudu. Tengah-tengah wudu kok keluar, nggak ada masalah, nggak dihitung. Kenapa nggak dihitung? Karena memang disebutnya ashabul a'zar, orang-orang yang punya uzur, nggak ada masalah. Satu tadi berbicara sengaja, 2 gerakan banyak, 3 datang najis, 4 berhadas. Tengah-tengah sholat bapak kentut, batal kalau itu. Tengah-tengah sholat berasa kentut. Nah ini sering kita bahas ya. Sering kita bahas. Kalau bapak ragu kentut atau tidak, maka yang kita jadikan patokan keyakinannya. Bismillah. Bapak sudah wudu. Habis wudu, bapak kemudian ragu. Saya kentut apa enggak? Sering kadang-kadang kayak begitu. Saya kentut apa enggak? Artinya apa? Wudunya yakin, kentutnya ragu. Ya. Kita dudukan masalahnya ya. Saya sudah wudu, yakin, ya, sudah wudu, sudah baca doa wudu, baju juga basah, selesai wudu, lalu kemudian apa? Saya ragu kentut atau tidak. Berarti kan masalahnya 2. Wudunya yakin, kentutnya ragu. Buang keraguannya, ambil yakinnya. Atau sekarang kita balik. Saya habis BAB. BAB-nya yakin. Saya habis BAB-nya yakin, habis BAB kemudian badan ini basah, saya ragu. Sudah wudu atau belum ya? Kalau ini kebalikannya itu. Kalau tadi yakin sudah wudu, ragu kentut atau tidak. Kalau sekarang kebalikannya, yakin sudah berhadas, ragu sudah wudu atau tidak. Maka patokannya juga sama, patokannya adalah kita ambil yang yakin, buang keraguannya. Tengah-tengah sholat, bapak kemudian kayak kentut, ragu ya. Kalau saya perasaan kentut, Ustaz, tapi bau. Kalau itu pasti kentut itu, pasti itu. Kalau pasti ya. Saya perasaan kentut itu. Dulu pernah kejadian sholat, dan kami yakin sekali kalau suara itu suara kentut, yakin sekali. Ya. Jadi tengah-tengah sholat, imam memang sudah agak tua, Mikrofonnya Pak, itu sensitif sekali mikrofonnya, sensitif sekali.
Posisi saya kebetulan memang ada di belakang imam, ada di belakang imam. Jadi ketika imam ruku, bangun, sami Allahu liman hamidah, itu kedengeran suara kentut kecil tapi agak panjang. Masalahnya mikrofonnya sensitif itu. Jadi benar-benar kedengeran oleh orang yang berada di belakangnya imam, bukan cuma saya, yang lain dengar. Waktu itu feeling saya yakinnya itu imam yang ngentut ya. Tapi imamnya kok nggak mundur, imam nggak mundur. Jadi saya agak ragu nih, waduh, imam nih nggak mundur. Ini resikonya kan terlalu besar kalau memang dia yang kentut. Bapak kalau sholat sendirian, bapak kentut, bapak batalkan, bapak kan cuma nanggung satu orang. Masalah itu repot kalau bapak jadi imam, bapak kentut dan bapak hajar terus sholatnya. Bapak tanggung jawab sekian jumlah kepala yang jadi makmumnya bapak, kan begitu. Ini imamnya saya rasa kentut, tapi kok nggak mundur, maka otomatis saya mufaroqoh. Mufaroqoh itu niat dalam hati memutus jamaah, jadi sholat sendirian. Sampai selesai sholat, saya iseng tanya sama yang di samping saya, dengar suara nggak tadi pada waktu awal? Ruku kemudian mau bangun i'tidal, dengar Ustaz. Itu kira-kira suara siapa? Ya dari depan arahnya Ustaz, dari depan. Saya tanya lagi samping saya, semua sama. Akhirnya kemudian saya konfirmasi pada yang bersangkutan. Mohon maaf Ustaz, tadi pada waktu sholat keluar angin apa enggak? Perasaan saya enggak Ustaz, katanya. Waduh, perasaan ya. Ya sudahlah, kalau gitu masing-masing. Maksud saya, kalau memang yang bersangkutan yakin kalau keluar angin, ya perlu diumumkan. Karena keabsahan sholatnya bukan cuma keabsahan sholat dia, keabsahan sholatnya itu keabsahan sholat bersama. Iya kalau makmumnya ngerti mufaroqoh, kalau dia nggak mufaroqoh kan bahaya itu kan. Jadi tadi najis, yang ketiga, yang keempat hadas, yang kelima wan kisyaful aurati, terbukanya aurat. Hati-hati kalau sholat di tempat yang anginnya kenceng. Ya. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang sarung itu naik, Pak. Kalau sarung itu naik melewati batas dengkul, nggak ditutup seketika, maka berarti sholatnya batal. Apa yang bikin sholatnya batal? Yang bikin sholatnya batal karena auratnya kebuka. Kecuali kalau ditutup seketika. Kalau ditutup seketika maka nggak batal. Bapak sedang sholat, ada angin kenceng, sholat samping blower misalnya, angin kenceng, kainnya ngangkat, langsung ditutup. Kalau langsung ditutup nggak batal. Kalau nggak langsung ditutup, wah enak ini, adem ini, itu batal berarti ya. Jadi patokannya kalau langsung ditutup tidak batal. Hati-hati juga bagi yang merokok. Orang yang merokok itu resiko sarungnya bolong, itu besar resikonya. Saya mantan perokok, baru berhenti itu 2020, pas Covid saja pokoknya, pas Covid baru berhenti. Jadi saya paham benar sarung yang saya gunakan merokok dan tidak, itu kalau diperhatikan sarung yang digunakan merokok itu pasti ada bolongnya bekas abu rokok, bekas abu rokok. Itu sederhana Pak. Bolong itu kalau memperlihatkan warna kulit berarti terlihat auratnya. Kalau enggak memperlihatkan, kalau warna kulitnya enggak kelihatan, bolong seukuran jarum kecil sekali, enggak kelihatan warna kulit, maka enggak dianggap kelihatan auratnya. Tapi kalau memperlihatkan warna kulit, itu terbuka auratnya. Apakah harus ganti sarung? Idealnya ganti sarung. Tapi kalau misalnya enggak ganti bisa asalkan ditaruhnya di bawah dengkul. Sarung Bapak ada yang bolongnya di bawah dengkul, aman, bukan aurat itu. Sarung Bapak ada yang bolong, bolongnya di mana? Bolongnya di atas dengkul. Balik Pak, sarungnya tinggal dibalik saja supaya dia menjadi di bawah dengkul.
Masalahnya banyak, Ustaz. Kalau banyak ini kira-kira kalau ditaruh di tengah, kan kita kalau pakai sarung kita taruh tengah itu, posisi tengah itu ketutupan, dia nggak kelihatan. Kalau ditaruh di tengah itu kira-kira masih kelihatan warna kulit apa enggak? Kalau ditaruh tengah bolongnya masih kelihatan, maka kemudian sholatnya batal. Jadi hati-hati, perhatikan baju yang kita pakai buat sholat. Ini juga penting buat saya. Kadang-kadang sebagian masjid yang menjadi tempat persinggahan itu cuma menyediakan mukena. Seolah-olah yang butuh pakaian nutup aurat itu cuma perempuan saja. Padahal banyak sekali laki-laki pun zaman sekarang yang menurut saya kadang-kadang masuk masjid pakaiannya belum menutup aurat, banyak. Kadang-kadang ada Pak, anak-anak muda itu pakai kaos itu ketat sekali. Yang kalau dia ruku, kaosnya ngangkat. Kadang-kadang juga pakai celananya itu kok longgar sekali. Yang kalau dia ruku, mohon maaf, celengan semarnya kelihatan kadang-kadang. Ya. Ini Masya Allah ini ya. Jazakallah. Ya, sediakan saja sarung, sediakan saja misalnya baju kemeja, baju koko, atau kalau nggak mau repot, sediakan saja rompi sholat. Jadi kalau misalnya dia ada kekhawatiran kaosnya ngangkat atau celananya turun, dia pakai rompi sholat itu, pakai rompi sholat aman. Ya. Apa saja tadi gerakan yang banyak, berbicara sengaja, terbuka aurat, adanya najis, berhadas, kemudian wastidbarul kiblati, tidak menghadap kiblat. Bapak sholat itu patokan menghadap kiblatnya itu adalah badan atau dada. Kepala seandainya tidak menghadap kiblat, menurut sebagian ulama sholatnya masih sah. Allahu Akbar. Kadang-kadang ada tuh orang sholat pandangan matanya piknik tuh kayak tadi. Bahkan kadang-kadang bukan cuma matanya, kepalanya juga gerak. Ini mohon maaf ini, kita sholat sampai noleh begini, sholatnya nggak batal. Meskipun disebut oleh Nabi, sholat itu sholat yang kecopetan, pahalanya dicopet sama setan. Nabi bilang, iyyakum walil tifata fis shalah. Hati-hati jangan sampai nolah-noleh pada waktu sholat. Jangan sampai nolah-noleh pada waktu sholat. Tapi orang kalau cuma palanya doang yang noleh begini, badannya masih ke depan, masih disebut apa? Masih disebut menghadap kiblat. Ya. Maka yang repot itu, Bapak kemudian sholat, yang kemudian dalam sholat Bapak itu, Bapak kemudian membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Kasusnya biasanya bagaimana? Kasusnya biasanya adalah orang sholat di tempat yang bukan biasanya, lalu kemudian nggak pakai nanya, nebak-nebak. Kalau zaman sekarang mudah sebetulnya Pak, asal GPS-nya aktif, dia bisa tahu arah kiblat kemana, mudah. Ya kalau kita nanya orang, tanya orang. Kalau orang tidak ada, asalkan kuotanya aktif, GPS-nya aktif, dia bisa tahu arah kiblat kemana. Ya. Kalau dia sudah berusaha, lalu kemudian arah kiblatnya salah, itu nggak ada masalah, karena usahanya itu yang dihitung. Tapi kalau dia sama sekali tidak berusaha, lalu kemudian ternyata kiblatnya salah, maka sholatnya batal, harus diulangi lagi. Sholatnya batal. Saya pernah ngalamin sholat, percaya saja sama orang, sama tuan rumah. Tuan rumah itu masang sejadah, penting ya. Sejadah yang gak ketahuan, depan belakangnya mana. Sejadah itu kan idealnya ketahuan Pak, depannya mana, jadi belakangnya mana. Saya kalau sudah dipasangin sejadah sama orang, saya sudah gak nanya kiblatnya kemana, sudah gak nanya. Lah ini repotnya, dipasangin sejadah, sejadahnya itu yang depan belakang sama. Saya juga mikir waktu itu, ini kira-kira depannya mana, belakangnya mana. Cuman pikiran saya karena saya diantar ke kamarnya untuk sholat. Karena saya masuk kamar dan kemudian sejadah,
feeling saya kok masuk kamar kemudian sejadah, berarti nggak mungkin kalau kemudian sholat saya menghadap pintu. Kemungkinan besar ya sholatnya belakangin pintu. Feeling saya begitu. Feeling dong. Nebak-nebak. Sholat selesai, orang ini kemudian masuk, posisi saya sedang duduk tahiyat, tapi sudah selesai, sedang zikir. Orang tuh kaget. Ya Allah Ustaz, kenapa? Kiblatnya kebalik Ustaz. Kiblatnya balik. Dalam hati lu ngapa nggak ngomong dari tadi gitu kan ya. Ini udah sholat selesai, udah apa begitu. Saya bilang kiblat yang benar yang mana? Kiblat yang benar ngadep ke arah pintu. Ya sudah, nggak usah pakai debat, kita sholat lagi. Fix, sholat yang tadi itu tidak sah. Jangan kemudian kita ngomong, waduh sayang-sayang dong. Jangan sayang-sayang. Kalau soal pahala kita nggak tahu, mana yang diterima oleh Allah kita nggak tahu. Tapi kalau secara fikih, sholat yang tadi tidak sah karena tidak menghadap kiblat. Ya. Lalu kemudian yang batalkan sholat juga adalah makan, adalah minum. Ya nggak ada sih orang sholat makan tuh nggak ada. Maksudnya kemudian apa? Kalau habis makan, habis minum, terasa di lidah itu pekat, terasa di lidah itu rasa makanan tajam sekali. Kumur-kumur dulu sebelum kita mulai sholat. Jangan sampai tengah-tengah sholat kemudian dengan sengaja menelan sisa makanan. Itu batalkan sholat. Dan yang terakhir, al-qohqohatu, tertawa terbahak-bahak pada waktu sholat. Kalau ada orang sholat senyum saja, senyum itu tidak batalkan sholat, tidak. Cuman ya perlu ditanya dulu, dia sholat senyumnya kira-kira apa? Berarti sholatnya kan gak fokus pada Allah kan begitu. Tapi seandainya dia senyum, kadang-kadang ada anak kecil tuh sholat digodain temennya, itu ada. Sholatnya cuma senyum, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau sampai mengeluarkan suara, maka sholatnya batal. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Bismillah. Ya, silakan. Ya. Sisa makanan yang ada di mulut atau ludah atau dahak yang kadang-kadang mengganggu kita kan begitu. Apa yang kita lakukan? Ya kita buang. Buangnya di mana? Kalau kita sholat, kita berada di rumah, kita buangnya ke bawah, ke kaki sebelah kiri. Buangnya. Ludahkan saja nggak apa-apa. Jangan ludahnya ke depan, begitu. Kita lagi sholat, berhadapan dengan Allah. Jangan pula ludahnya ke arah kanan, jangan. Ludahnya ke arah kaki sebelah kiri, kalau sholatnya di rumah. Kalau di masjid ya jangan. Kadang-kadang orang salah paham juga. Kata Ustadz suruh meludah ke kaki. Kita meludah kaki sebelah kiri, itu kena kaki teman kita sebelah kanan, kan gitu. Kalau di masjid atau di musola kemudian bagaimana? Kalau di masjid dan di musola sisa makanan, kalau kecil Pak, nggak usah diludahin, pakai tangan Bapak bisa. Lalu kemudian apa? Bapak usapkan ke baju atau bagaimana? Tapi kalau ludah atau dahak, lalu kemudian bagaimana? Ludah atau dahak kalau Bapak berada di masjid, kalau saya tumpahkan ke baju saya, kantong paling atas. Saya senang pakai baju koko nih, kantongnya banyak ya. Dan ada kantong sebelah atas ini kita ludahin. Jijik dong, ya nggak apa-apa Pak, ludah kita sendiri. Lebih baik kita meludah ke baju kita daripada meludah ke baju orang. Itu bahaya kan. Bikin ribut kalau itu ya. Jadi sisa makanan, ludah atau dahak, kalau misalnya cuma kecil saja sisa makanan, pakai tangan saja Pak. Tapi kalau besar, Bapak berada di rumah, Bapak bisa ludahkan ke kaki sebelah kiri, arah kaki sebelah kiri. Tapi kalau Bapak di masjid atau musola, Bapak buang atau tumpahkan ke baju saja begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Ya, silakan. Ya.
mendahului gerakan imam. Karena terkadang ada imam kalau itu lambat kan. Jadi makmum di belakang udah sujud dulu. Nah, yang kedua, bagaimana kalau makmum itu terlambat mengikuti gerakan imam? Karena pada sujud terakhir banyak kan mengamalkan bacaan bacaan sehingga dia melakukan sujudnya terlalu lama gitu. Salah satu syarat sholat berjamaah itu taba'iyatul makmum lil imam. Makmum mengikuti imam. Yang namanya mengikuti itu nggak boleh duluan. Kalau duluan namanya bukan ngikut, tapi nyalip kalau duluan kan begitu. Kalau makmum mendahului gerakan imam satu gerakan, makmum mendahului imam satu gerakan, kalau satu gerakan itu karena lambatnya imam, maka hukum sholat berjamaahnya nggak apa-apa, tetap sah. Kasus yang tadi Bapak bilang, makmum turunnya lambat. Imam turunnya lambat atau imam naiknya lambat. Habis sujud yang kedua, naiknya slow motion, gerakannya lambat. Kita sudah sampai atas, dia baru separuh jalan, ya kan? Atau sebaliknya, turunnya juga sama, gerakannya lambat, itu tidak membatalkan sholat, tidak. Atau kita mendahului imam karena kita tidak tahu. Biasanya makmum yang tidak mendengar suara imam, terutama pada saat sujud. Kita sujud nih kadang-kadang ragu nih, imam sudah bangun atau belum. Maka kemudian kita bangun, kita mendahului imam satu rukun, itu nggak ada masalah. Asalkan begitu Bapak tahu imamnya belum bangun, Bapak jangan kembali sujud. Kalau Bapak kembali sujud, batal. Yang bikin batal, karena nanti sujudnya jadi 3 kali, bukan 2 kali. Kita nyangka imam sudah bangun, kita bangun sujud. Ternyata imam belum bangun, hanya kita sujud lagi. Nanti kemudian imam sujud yang kedua, kita sudah sujud yang ketiga. Itu batal kalau itu, nambah rukun kalau itu namanya. Tapi kalau kemudian imam sujud, kita bangun, kita tunggu imam dibangun itu, itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu mendahului imam 2 rukun. Kalau itu fix batal. Imam masih baca Fatihah, Bapak sudah ruku. Kalau itu ngajak berantem kalau itu, ya kan? Imam baru baca Fatihah, Bapak sudah ruku. Atau satu rukun tapi vital. Imam didahului oleh makmum hanya satu rukun tapi vital. Apa itu? Pembuka dan penutup sholat. Imam masih lurus, rapatkan sofnya, makmum udah Allahu Akbar, fix batal kalau itu. Dia ikut siapa gitu kan? Atau sebaliknya, imam belum salam, dia sudah salam. Kalau imam belum salam, dia sudah salam, itu batal juga sama. Karena apa? Karena vital. Jadi makmum dianggap batal kalau dia mendahului imam 2 rukun atau 1 rukun tapi vital, kan begitu. Bagaimana kalau makmum lambat? Makmum lambat dari imam itu patokannya 2 rukun juga sama. Kalau imam ruku, Bapak masih baca Fatihah, nggak apa-apa, namanya 1 rukun. Ya. Tapi kalau imam sudah sujud, Bapak masih baca Fatihah, itu fix bermasalah sholat Bapak. Kenapa? Kalau mau ikut imam ya lanjutin rukunya, nanti kalau tadi Fatihah ada yang kurang, tambah 1 rakaat, patokannya begitu. Tapi kalau cuma 1 rukun, kita masih sujud, imam sudah tahiyat, itu sholatnya tidak batal, cuma tidak afdol. Kenapa tidak afdol? Bapak boleh sujud selama mungkin, di sujud yang terakhir sebelum tahiyat, sebaiknya di sholat sunnah. Sebaiknya di sholat sunnah. Kalau di sholat wajib, kalau Bapak berjamaah dan Bapak jadi imam, itu sujudnya jangan terlalu lama. Kalau Bapak dapetin, Bapak sudah baca tasbih 15 kali, imamnya belum bangun, itu subhanallah saja Pak, subhanallah saja Pak. Siapa tahu imamnya keasikan minta sama Allah itu, ya kan? Subhanallah saja.
Atau sebaliknya, bapak jadi makmum, imam sudah bangun untuk tahiyat, langsung bangun tahiyat saja. Kalau bapak ada yang diminta sama Allah, nanti sholat sunnah, bapak pengen sujud sepuasnya silahkan. Tapi seandainya kita sujud lama, imam sudah tahiyat, itu hanya disebut ketinggalan satu rukun, ya, ketinggalan satu. Artinya apa? Tidak membatalkan sholat, tapi juga tidak afdal. Kenapa tidak afdal? Karena tidak dianggap seksama ngikuti imam, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Oke. Oke, ya. Nah, ini patokan kalau kita ragu dapat rakaat yang keberapa. Ambil rakaat yang paling kecil. Ragu itu biasanya rakaat yang berdekatan. Enggak mungkin ragu rakaat yang berjauhan, enggak mungkin. Saya sudah dapat 2 apa 4 ya. Ini enggak mungkin. Biasanya ini rakaat yang ketiga apa rakaat yang keempat. Kalau bapak jadi makmum, aman pak, ikuti imam saja, ikuti imam. Kalau bapak jadi imam, itu yang bingung. Maka kadang ada sebagian cara, imam itu lama sambil nginget-nginget pak. Imam kok sujudnya lama, rakaat terakhir itu, siapa tahu imam itu lagi nginget-nginget juga itu. Ini saya tahiyat apa enggak ini itu ya. Enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Fungsi kita jadi makmum, kalau imam kemudian kurang, kita tinggal apa? Ingatkan pakai subhanallah, kan begitu. Bapak masbuk, imam tahiyat, bapak kemudian ingat-ingat ini rakaat yang ambil hitungan yang paling kecil. Ini rakaat kedua apa 3 ya? Saya nambah 1 apa nambah 2? Tambah 2. Ya. Ambil rakaat yang terkecil, kecuali kalau ada indikator lain. Indikator lain itu ada orang sholat di samping bapak, jumlah rakaatnya persis sama kayak bapak. Maka bapak boleh ngikut ijtihadnya dia, bapak ya. Jadi misalnya tadi saya sholat takbirnya bareng sama samping nih. Samping ini kira-kira nambah berapa ya? Itu. Tapi sebaiknya tetap hitung-hitungan yang paling kecil. Nambah 1 atau 2, nambah 2. Jangan batalkan sholat hanya gara-gara tadi belum tahiyat. Gak ada masalah. Tahiyat awal hukumnya sunnah. Seandainya bapak nggak tahiyat nggak bapak cuma sunnah sujud sahwi. Jangan batalkan sholat hanya gara-gara kemudian ragu ini jumlah rakaatnya berapa. Bapak ambil jumlah rakaat yang paling dikit, patokannya itu. Ya. Kemudian tadi yang kedua apa? Ya. Oh ya, berarti sama dengan ragu gerakan jumlah rakaat sholat ya, ambil patokan yang paling kecil, patokannya itu ya. Jadi kalau kita ragunya dibuang, ambil yang paling kecil karena sederhana. Iya kalau hitungan gedenya pas, kalau hitungan gedenya nggak pas kan kurang. Nah tapi kalau kita ambil hitungan kecil, kalau lebih gimana? Ya kalau lebih nggak apa-apa. Masa bapak nambah 1 rakaat saja karena lupa kemudian merasa rugi kan tidak begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, silakan. Kalau imam sudah menyatakan lurus dan rapatkan shaf, karena untuk sebuah sholat berjamaah itu rapatnya di awal saja atau memang sampai akhir juga, atau memang kadang-kadang tidak ada yang rapat. Nah itu bagaimana dengan sebuah sholat? Oke. Ada yang namanya berjamaah, ada yang namanya merapatkan barisan. Ini 2 hal. Berjamaah itu satu hal, merapatkan barisan itu hal yang lain. Kapan ada anjuran merapatkan barisan? Ada anjuran kalau jumlah makmum 3 ke atas. Kalau makmum cuman 1, ya nggak ada merapatkan barisan, nggak ada. Kalau rapat malah jadi imam kembar itu kan begitu, tidak. Kalau makmum juga cuma 2,
tidak ada merapatkan barisan karena makmumnya sayap kiri, sayap kanan. Baru mulai merapatkan barisan itu ketika makmumnya 3. Nah kalau 3 itu sudah di belakang imam semua, sejajar, lurus dan rapatkan shaf. Makanya saya kadang bingung. Saya pernah sholat di satu masjid, makmumnya cuma saya doang. Tapi imam itu kemudian ngasih aba-aba, lurus rapatkan shafnya. Saya bingung, waduh ini makmumnya siapa lagi? Gitu kan. Padahal udah jelas-jelas sendiri begitu kan, jelas-jelas sendiri. Ya. Jadi kalau makmumnya 3 ke atas, itu baru kemudian ada istilah merapatkan shaf. Apa patokannya merapatkan shaf? Patokannya merapatkan shaf itu idealnya memang kaki rapat dengan kaki atau pundak rapat dengan pundak. Patokannya itu. Ya. Kapan sesuatu itu disebut tidak merapatkan shaf? Sesuatu disebut tidak rapat shafnya ketika masih memungkinkan orang masuk ke depan ngisi lowong barisan. Kalau masih bisa diisi oleh satu orang, berarti barisannya tidak rapat. Oke, ada salah satu hadis ini. Ini yang akan menjadi semacam titik bersama sampai batas mana kita akan menganggap bahwa itu tidak rapat. Nabi pernah bilang itu Rasul sufufakum, kata Nabi. Rapatkan barisan kalian. Kalau kalian enggak merapatkan barisan, ka'anni aral khadafa bainakum. Ya. Kalau kalian tidak merapatkan barisan itu, saya seolah-olah melihat setan seperti anak kambing yang ikut bergabung bersama dengan kalian. Di situ Nabi kasih contoh anak kambing. Jadi barisan disebut tidak rapat kalau bisa dilewati oleh anak kambing. Patokannya gitu. Meskipun Nabi nggak ngomong anak kambing ya, Nabi bilangnya adalah setan seolah-olah seperti anak kambing itu menyatu dalam barisan kalian. Dipahami oleh sebagian ulama bahwa anak kambing itu jadi semacam standar kerapatan shaf atau tidak. Ya bapak nggak usah pakai riset bener-bener ngambil anak kambing diukur sentinya berapa, nggak usah. Jadi kalau saya sederhana, kira-kira kok masih bisa diisi, berarti isi. Artinya apa? Ada misalnya, ada sela 1 jari, ada sela 2 jari, itu memang tidak mungkin kan dipakai orang untuk sholat. Jadi kalau ada tidak rapat 1 jari, 2 jari itu ya nggak apa-apa. Meskipun idealnya rapat kaki, rapat pundak, itu idealnya. Tapi kalau ada jarak kira-kira mohon maaf 2 jengkal, ya, atau sejengkal lebih, yang kemungkinan cukup dipakai oleh orang masuk dalam barisan itu, maka kita sebut barisannya nggak rapat. Sebab barisan kalau terlalu rapat itu juga ganggu kesempurnaan sholat. Bapak nih mohon maaf, misalnya orangnya kayak saya semua, gemuk semua. Satu barisan rapat semua begini, itu nanti nggak ada yang bisa sujud Pak, nggak ada. Ya karena kan kita ngitung kaki kita rapat begini ya. Nanti giliran mau sujud itu bingung, sujudnya gantian. Yang repot begitu pengen duduk tahiyat. Yang bangun sujudnya belakangan udah nggak bisa bangun aja pokoknya kan gitu ya. Jadi patokannya tadi tetap menjaga kenyamanan bagaimana nanti kita sujud dan bagaimana nanti kita akan duduk tahiyat. Jadi patokannya kalau masih bisa masuk 1 orang berarti belum rapat begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bismillah. Kalau sudah tidak ada, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa
wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lizalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib yassir alaina kulla asir wa taysirul asiri alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha basir wa khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamizatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.